Dari situ saya mencoba untuk mengangkat profesi saya sebagai digital marketer, tapi enggak laku kakak. Iya, orang-orang di pinggir jalan yang mabukan, saya bilang enggak masuk nih surga itu neraka di tempat. Ada yang non muslim banyak. Ya itu dia tadi. Banyak yang follow saya kaget. Iya. Loh kok bisa? Saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Ini tamu saya lumayan, saya sudah lama nantikan beliau ini. Akhirnya bisa kesampaian dan momentumnya pas sekali. Kebetulan memang kita ada lagi kolaborasi event. Nah, saya mau ulik-ulik beliau ini karena kadang-kadang saya lihat postingan-postingannya ini, wih luar biasa, dalam banget. Penontonnya banyak, ribuan ya, jutaan dan sebagainya. Makanya langsung saya present saja, beliau seorang digital marketer. Beliau juga seorang penulis, konten kreator juga. Jadi memang lahan kita agak diambil juga oleh beliau ini. Langsung kita bersisa saja ini ya. Kak Ahi Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Ahi ya? Alhamdulillah sehat. Memang nama tak Ahi. Nah itu ada nanti saya ceritakan. Oh iya. Ini kan Ahi bahasa Arab ya. Betul. Saudara ya. Saudara. Ini namanya memang Ahi Rahman atau apa ini? Iya kakak. Jadi nama asli itu Abdurrahman. Abdurrahman. Iya. Oke. Kenapa kemudian saya ambil kata Ahi? Iya. Karena saya lihat bahwa kan dulu itu ngetren bro. Iya. Dari orang luar, Betul. Eropa. Nah saya bilang apa yang istilah ini yang ada kayak Islaminya begitu. Iya. Kayak Ahi itu kan Ahi. artinya saudaraku. Saudaraku, betul. Nah, jadi saya mau dipanggil saudaraku Rahman. Jadi kalau ada Ahi Rahman, saudaraku Rahman itu kayak ngedip emosionalnya. Wih, keren. Jadi itulah filosofi sederhananya ya. Siap, iya. Jadi Ahi Rahman. Nah, Kakak Ahi ini kemarin saya temu ketika kita acara Manjada Wajada ya. Iya, Manjada. Saya disclaimer dulu. Jadi Kakak Ahi Rahmat ini awalnya ya sudah lama malang melintang, namanya tersebar di berbagai macam media sosial. Penulis buku juga. Iya. Sudah berapa buku Kakak Ahi? Sudah 3. Sudah. Nyusul 4. Wih, luar biasa. Kayaknya perlu juga PR kita ini buat buku ya. Nanti setelah podcast baru kita ngobrol lepas sama Kakak Ahi. Dan beliau adalah komunitas Manjada Wajada. Betul. Itu komunitas apa itu? Nah, sebenarnya ada sejarahnya kakak. Iya. Saya membuat semua ada sejak filosofinya bos. Filosofinya ya. Jadi kan waktu-waktu SMA itu setelah menunggu pengumuman itu waktunya kosong. Iya. Panjang. Kelulusan ya. Oke. Setelah ujian. Nah di situ titik balik saya kakak. Dulu saya kayak kalau dibilang anak baik-baik tidak tonji. Tidak tonji baik. Iya. Tapi kalau dibilang nakal, berprestasi, alhamdulillah. Oke. Ada teman saya perempuan itu yang selalu cari 1-2 dengan saya. Jadi biasa kan dibilang pasangan emas Nankatsu. Tsubasa. Sampai dikasih gelar begitu? Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa waktu itu selalu belajar tanpa ada kayak semacam titik balik untuk mendekat. Apakah begitu? Saya belum terlalu paham dengan hal tersebut dan dulunya saya merasa bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang fanatik kakak. Kayak gitu. Jadi ada mak di titik itu setelah saya ujian nasional. Itu kan tingkatannya berat lagi kakak, masuk perguruan tinggi. Oh jelas. Saya bahkan beberapa kali mengalami penolakan di beberapa universitas kayak gitu. Saya kampus menolak kita ini. Iya. Menyesal itu pasti kampus itu. Menyesal itu kampus tidak punya alumni sekelas Kak. Terus jadi saya bilang kayaknya ada sesuatu yang salah saya di sini. Makanya saya kembalilah, kayak tanda kutip saya kembali. Bagaimana saya ada guru saya yang kalau dibilang dia pendidikan agama bukan cuma dia kayak ada semacam begitulah yang saya bilang tadi. Saya mulai curious atau penasaran kenapa sih dia sebegitunya ibadahnya gitu. Enggak, pada akhirnya saya cerita-cerita dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya menemukan titik balik saya, ternyata ini yang saya cari selama ini. Yang mungkin saya merasa bahwa saya ranking 1, ranking 2 itu adalah kebahagiaan sesungguhnya, tapi setelah bahagia itu kayak ada tonji yang kosong. Jadi kayak ada ruang yang tidak terisi begitu kakak. Mengerti gitu? Dan saya merasa bahwa ruang yang kosong itulah yang harus saya cari. Makanya saya merantau ke Makassar. Walaupun waktu itu masih mulai penolakan, mencoba untuk di mana lagi nih bagus nih kuliah. Pada akhirnya takdir kok itu kuliah di UIN Alauddin. Alhamdulillah di situ saya diterima. Dan di sini ada yang kejadian unik kakak. Apa itu? Karena saya sebenarnya mau teknik informatika. Teknik informatika. Karena saya paham
waktu itu saya merasa bahwa saya sangat tertarik dengan dunia sosial media. Kalau Oke, dibilang kalau di SMA aku, saya yang pertama gunakan Facebook. Wih. Orang yang pertama gunakan Facebook di SMA kita, Mi. Wih. Saya, Mi. Bahkan itu saya ke warnet buat akun baru saya jual. Wih. Jadi Dulu begitu? Iya, dulu begitu. Luar Saya bilang, biasa. ada ini yang baru, Bos. Bukan cuma SMS ini yang asik. Iya. Ada Facebook Facebook. ini namanya, kita bisa chat-chat, komen-komen. Ada gambarnya. Ada gambarnya. Oh, kasih lihat nih contohnya punya aku. Iya. Belum Ki juga kah? Ada akunku ini, beli Baki. Beli lagi. Oh. Di situ pertama mulai terbangun. Berarti jual-jual akun Ki dulu. Jual akun dulu, Kakak. Sampai sekarang. Enggak, Mi. Mi. Atau sempat juga jual followers. Enggak. Beda-beda. Beda. Itu terlarang itu. Okay. Siap. Terus. Oke, lanjut Kakak tentang Manjada-Wajada. Kenapa enggak akhirnya ini hadir? Hadir. Karena waktu SM kan pergi sama ini. Sudah makin perpisahan. Iya, tahu. Dan ini temanku saya rasa. Dan kalau dibilang di kampungku itu 3 yang kuliah, Kak. Kampung ini di mana? Di Sengkang. Ada namanya Pamana di situ. Pamana, daerah Iya. Pamana. Cukup jauh kayaknya juga ya. Jauh pedalaman masuk. Dan jalanannya tidak terurus. Andra sih. Oke, dari Kabupaten Wajo ya, ibu Iya. kotanya Sengkang di Iya. daerah Pamana. Terus Kakak? Nah, di situ enggak ada nih temanku. Iya. 3 ini yang ke Makassar, itu pun beda-beda universitas, Kakak. Oke, Ada yang di Unhas, ada yang di UIN, ada di UNM. Jadi untuk menjalin komunikasi itu susah. Dan setelah saya berubah seperti itu, Kak, saya semakin jauh sama teman-teman. Jadi saya merasa bahwa kayaknya perlu Kak ini circle yang baru. Iya. Jadi disitulah mulai saya menularkan ide-ide saya, gagasan saya. Nah, waktu itu kan 2016 Twitter ya. Twitter, Waktu itu lagi Twitter. in. Iya. Nah, alhamdulillah waktu Twitter itu Kakak saya sempat diundang sampai Medan. Wih. Iya, saya bedah buku. Gara-gara itu di situ. Iya, bersanding dengan Maida Safira sebagai Wih. pembicara itu merupakan kesyukuran tersendiri. Jadi Manjada-Wajada itu saya buat, saya bilang apa ini kalimat motivasi di Islam begitu, karena kan setelah titik balik itu selalu Islam gitu. Jadi saya Justin Bieber Never Say Never. Iya. Apalagi nih well there is a way, where there is a will there is a way gitu. Kalau ada keinginan pasti ada jalan. Betul. Manjada-Wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Di situ saya kunci, Kakak. Dan paling viral Manjada-Wajadah pada saat ada filmnya Negeri Lima Menara. Betul. Di situ saya dibilang menciplak, padahal MJWJ ini sudah eksis duluan. MJWJ. Komunitas Manjada Wajada. Kita sudah ada di beberapa kota. Betul. Gitu. Jadi tapi yang menjadi pelajaran di situ, Kakak, karena mungkin anak muda masih berapi-api, belum Betul. dibenahi dari segi fundamentalnya. Iya. Anggota itu masuk keluar gitu kayak anak muda Dan yang itu ini biasa lah dalam komunitas itu. Iya. Ada orang seperti itu. Itu sejarahnya MJ. Dan saya kira itu menarik, Kakak. Akhirnya kalau ditanya apa yang pertama terlintas ketika menyebut namanya Akhir Rahman, saya langsung bilang Manjada-Wajada. Betul. Karena saya pertama betul-betul ketemu serius ngobrol serius ketika beliau mengadakan sebuah kegiatan di Hotel Amaris waktu juga. Amaris, Tapi yang di Panakukang. Iya. Nah, gini kita kan di Petarani. Ya. Aman. Nah, Kakak, ini saya mau sebenarnya apa kan kalau lihat konten-kontennya Kakak Ahi itu kan kutipan-kutipan, quote-quote, narasi yang kan berbentuk karosel ya, kadang-kadang juga ada yang berbentuk video apa. Sebenarnya apa yang Kakak Ahi lihat kepada banyak anak muda ini, apa yang Kakak Ahi lihat kepada banyaknya netizen, sehingga saya awal juga mau begitu, Kakak, tapi pikir, nah kata Weki kapan orang ini, itu masih mau dibilang tom beriman, betul. Ton dibilang alim, dia baru kota tonji ke kau jal. Saya takutnya begitu, Kakak. Jadi saya pikir saya ambil coba enteng lebih kepada concern ke anak mudanya. Tapi ini ada manusia bernama Akhir Rahman mencoba bikin, tapi tidak bilang bahwa Islam banget juga tidak. Saya merasanya begitu. Lebih ke general sih, lebih ke umum, tapi sentuhan-sentuhan ilahi Robbinya itu jelas gitu. Kenapa? Apa yang saya tidak bicara ke kitanya, tapi apa yang kita lihat kan sebenarnya ini kebanyakan manusia. Sebenarnya saya main Instagram fokusnya, Kakak ya. Ya. Setelah saya keluar dari tempat kerja saya dulunya. Resign. Wih, ternyata juga pernah resign ya. Karena kan dulu itu waktu saya kerja, saya fokus untuk urusi itu sosial media ini
perusahaan. Iya, karena memang profesi tak di situ. Profesiku di situ dan saya harus profesional dong. Iya, ya, betul. waktuku habis di situ kakak. Betul. Malam pun rasa-rasanya capek mak itu. Nggak ada ide-ide nggak terbuka. Iya, nih. betul. Kayak betul-betul kalau mau membangun akun tak sendiri itu harus diluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Betul. Ya, jadi di situ kakak saya mulai ngonten. Nah, dari situ saya mencoba untuk mengangkat profesi saya sebagai digital marketer, tapi tidak laku kakak. Masa? Iya. Maksudnya kita posting sesuatu berhubungan dengan Digital marketing. digital marketing. Mungkin ya kenapa saya berpikir seperti ini karena memang saya personal brandnya dari awal itu adalah foundernya Manjada Wajada yang sudah di-brandi bahwa ini anak muda yang kayak pemikirannya tentang Islami dan lain-lain sebagainya. Makanya kan di sosial media itu kita nggak boleh egois ya. Artinya apa? Konten yang ingin kita buat itu kan bukan egosentris tak. Kalau bilang egosentris berarti kita yang mau paksa ini orang audiens tak untuk suka ini konten. Padahal kalau di sosial media itu yang harus menjadi hero-nya, hero kita sebutnya adalah audiens itu sendiri. Ada goalnya kenapa mereka follow kita. Nah itulah tugasnya kita sebagai kreator untuk membimbing dia untuk mencapai goalnya. Misal ada yang sedang depresi atau sedang apa. Dan paling banyak itu kakak, banyak sekali yang DMK itu pada saat saya buat status-status galau atau apa itu. Dia merasa saya sedang berada di posisi itu. Padahal tidak. Saya hanya membaca situasi, mungkin ada satu teman saya sedang mengalami dan saya merasa itu ada relate di sosial media follower saya. Dan betul seperti itu. Dan kita buat lah. Dan saya buat. Dan itu postingannya luar biasa kencang share-nya. Sempat ada postingan itu kakak saya tulis pada setelah MMA Majelis Malam Ahad. Nah itu nanti dijelaskan tentang marketing kan kebaikan kakak. Nah perjalanan itu ada kerisauan yang saya pikirkan. Kayak misalnya kita lihat orang berbagi, kenapa kayak muncul rasa ria ki itu. Gitu. Atau lihat ki orang-orang di pinggir jalan yang mabukan. Saya bilang enggak masuk nih surga itu, neraka di tempat. Situ saya berpikir kayaknya ada yang bisa diperbaiki dari sini. Saya mulai membuat narasi. Jangan sampai orang yang seperti itu dia ada amalan tersembunyinya yang bisa kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Betul. Dan sebenarnya dia yang lebih alim. Dia yang lebih pantas untuk daripada kita hanya sekedar menjudge dia. Kayak gitu ya. Itu Insya Allah sekali kakak. Satu postingan dapat kak follower 16.000. Hanya satu postingan? Iya. Oh berarti yang postingan-postingan kayak begini yang suka audiens tak. Makanya saya mulai berangkat dari situ kakak. Karena audiensiku itu kan general ki. Dan kalau mau dibilang kakak bukan ini ada yang non muslim banyak. Ya itu dia tadi. Banyak. Yang follow saya kaget. Loh kok bisa? Saya chat dan dia bilang saya suka dengan pemikiran-pemikiran kakak. Saya tidak melihat siapa Tuhannya, tapi pesan yang disampaikan kakak itu kayak masuk ke saya. Kayak gitu saya bilang, waduh betul-betul ini. Jadi sampai-sampai non muslim juga ada kak? Ada kak, banyak. Berarti relate-nya lebih kemana? Berarti lebih kepada kemanusiaan? Kemanusiaan, kebaikan sih. Kebaikan itu? Iya, itu yang saya kunci kata kunci ininya kak. Keywordnya yang saya kunci, kebaikan. Berarti ketika kita sudah berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang kebaikan, orang tidak melihat agamamu. Iya. Fokusnya pada di situ kira-kira sederhananya begitu kakak. Walaupun di awal-awal KAI ini berusaha meletakkan dasarnya bahwa lebih ke Islami motivasi Islami. Betul. Dan saya rasa itu terlalu segmented. Orang yang sudah ngaji pasti hatam nih. Oh iya. Makanya saya mau yang orang-orang general masuk ke sini. Orang-orang galau, orang-orang yang lagi ditinggalkan pasangan misalnya, atau lagi tidak tahu arah hidupnya. Betul. Luar biasa. dan itu perkembangannya cukup luar biasa signifikan. Luar biasa kakak. Saya melihat, waduh, kayak ada semacam bukan beban ya, kayak challenge, kayak semacam Rahman kamu ada amanah baru nih, followersmu begitu yang harus dibimbing. Gitu yang saya rasakan. Kalau dari saya kakak Ai sederhana sebenarnya. Kalau menurut kakak Ai, apa sih membuat manusia itu banyak merasa galau kakak? Apa sih kacamata besarnya kakak Ai Rahman melihat kondisi? Kalau kita mungkin berbicara kota ya Makassar, Selatan atau mungkin secara umum Indonesia kakak. Sebenarnya manusia kan ada yang selalu mengatakan begini bahwa motivasi itu bukan dari motivator. Iya betul. Motivasi terbesar ada dalam dirimu. Betul. Tapi kenapa orang masih tetap suka dengan konten-konten bersifatnya motivasi, yang berapi-api, yang semangat dan sebagainya. Sebenarnya ini manusia di era sekarang ini, kalau kakak Ai Rahman melihat masalahnya apa sih yang terbesar? Sebenarnya mereka tahu jalan keluarnya, cuma butuh trigger, pemicu.
Oke. Kayak gitu. Jadi konsep coaching lah seperti itu. Jadi kita tanya-tanya apa sih yang menjadi masalah. Dia tahu masalahnya, cuma perlu diyakinkan kayak gitu. Hingga akhirnya kenapa saya hadir kayak itu saja, untuk meyakinkan saja. Karena mereka paham bahwa oke, jalan saya harus ke sini. Cuma mungkin kayak tidak ada temannya untuk berjalan ke situ. Makanya dia hanya perlu untuk diyakinkan. Dan yang alasan paling terbesar kenapa bisa masalah itu terjadi karena adanya kesenjangan apa yang menjadi pemikirannya, hasilnya ke depannya dengan yang jadi kenyataan gitu. Oh, ekspektasi dan realita. Ekspektasi dan realitanya itu jauh. Oke. Dan menurut penyebabnya apa itu Kakak? Faktor ekonomi kah? Faktor politik? Salah satunya ekonomi yang paling banyak sih. Ekonomi ya? Iya, paling banyak yang ekonomi. Makanya ada juga programku itu Kakak setiap hari Rabu namanya Wirausaha. Jadi sharing-sharing tentang di situ tuh Wirausaha. Wirausaha. Iya. Subhanallah. Di situ masuk ilmu digital marketing kok. Di situ. Iya, di situ. Itu apa offline? Di Instagram. Oh, Instagram. Iya. Kayak model kontennya. Ya, model kontennya Wirausaha. Iya, jadi itu model konten bisnis nih. Iya. Kalau saya kan punya juga itu namanya buka praktek. Oh, siap. Iya, karena banyak selalu bilang itu Rijal gayaan aja, bicara gitu, tidak ada actionnya. Dalam arti kupiti kanak-kanak. Ya kayaknya saya bikinlah wadah gerakan sosial movement namanya buka praktek. Kita terbuka untuk semua dan kita langsung eksekusi, kita praktekkan apa yang sudah kita tahu. Tapi modelnya pagi-pagi setelah salat subuh. Woi, keren. Setelah salat subuh naik-naik motoran karena saya suka motoran. Sudah kita ngopi-ngopi setelah salat subuh. Makanya agak susah cari warkop yang buka setelah salat subuh. Oh, siap. Dapat, kita ngopi-ngopi sampai jam 9 pagi 10 pagi baru udah. Karena saya kan kalau pagi agak longgar waktuku. Oh iya, kebetulan kita kan pekerja bukan yang berseragam, jadi agak lebih enak lah. Iya. Makanya kadang-kadang ada yang protes, Kak, pagi-pagi sekali Kak. Ini sebenarnya ada maknanya. Supaya salat subuh kok juga kurang ajar. Ya, walaupun kadang-kadang masih biasa kita salat subuhnya jam 7. Ya karena gitu, bangunnya telat. Ya, Ustaz saya bilang pokoknya jam berapapun kau bangun. Jangan langsung lihat HP, langsung ambil wudu, sholat. Nah itu sudah. Begitu kira-kira Kadi kalau enggak disengaja. Iya, kalau enggak disengaja. Yang masalah itu kalau bangun Tommy kok jam 6, sebentar pi lagi deh. Iya. Sebentar itu salah duha namanya. Iya, salah duha. Nah, jadi permasalahannya sebenarnya di situ Kadi, banyak orang depresi ini menurut Betul. Dan dia merasa tidak menerima hal tersebut. Makanya menerima? Ada konten-kontenku itu sering mengatakan Kakak, kita harus menanamkan prinsip bahwa inilah yang terbaik dari Tuhanku. Beberapa kali saya itu ulang dan itu yang sering suka ininya. Jadi prinsip-prinsip sederhana seperti itu sebenarnya mereka sudah paham, cuma mau diingatkan kembali. Bahwa ternyata betul tahu itu kalau ada sesuatu yang tidak cocok di luar, itu kita terima saja. Kita bakalan ketemu juga itu jalan keluarnya. Kayak gitu nih. Kakak Ai, apa sih kutipan atau narasi yang masih kita ingat sekarang ini? Pasti kan banyak sekali. Atau apakah masih kita ingat atau kita hafal yang betul-betul penting juga dan negara ini teman-teman. Penonton Kamu Kelas ini. Apa narasi yang paling cocok dengan situasi atau era sekarang? Atau bisa saja yang memang waktu itu cukup tinggi insight-nya, cukup banyak responnya. Apa kira-kira? Yang paling saya tanamkan prinsip sekarang Kakak yaitu jangan sampai kalau kita sudah berada di atas ini, kita seolah-olah sudah mengeksklusifkan diri tak. Paham Ki? Jadi kayak di chat maki sama teman lama tak, nanti pede siapa tahu jadi dia kayak gitu tanda kutip Kakak. Nah dia MK follower tak mungkin kodong butuh-butuhnya mungkin cuma mau jadi semangati, tapi kita bilang selebgram Kak ini. Selebgram Kak. Harus banyak notifku dan harusnya saya tidak baca karena ini sebagai tanda kalau saya kayak begitu yang kuhindari Kakak. Makanya tuh kalau mau periksa akunku ndak ada itu DM yang tidak kubalas. Betul. Itu yang sudah menjadi prinsip itu. Jadi jangan sampai kodong itu bilang ke orang, Rahman itu ada di atas kayak dan lihat maki ini yang di bawah. Tidak mau minjak tanah. Saya tidak mau sekali dicap seperti itu. Ini menarik ini Kakak. Saya juga selalu dapat begitu Kakak. Tahu Kak Rijal, tahu YouTuber konten kreator. Ramanya dia tidak sombong, tidak pernah tidak sama dengan selebgram itu. Kadang-kadang begitu loh. Kadang-kadang dia bandingkan kita dengan yang lain. Maksud saya begini Kakak. Kenapa orang begitu? Dulu dia dari nol masih berjuang, cari followers, cari traffic lah dan sebagainya. Tiba-tiba viral, tiba-tiba apa segala. Kenapa berubah ya? Kadang-kadang saya sesama aku juga. Profesiku sampai hari ini saya ada DM-ku yang enggak dibalas. Padahal kalau ketemu Kak bagus sih. Tapi DM-ku enggak dibalas, Kak. Sakit Kak. Saya termasuk orang yang tidak bawa perasaan. Iya. Tapi maksudku bagaimana itu orang yang lain kok dong? Betul.
Bukan berarti, maksud saya begini kakak. Kenapa manusia punya tabiat begitu Kita Iya, yang awalnya bukan kau siapa-siapa, tapi karena terkenal kau selebgram, kau lah influencer, kau lah atau orang kau yang punya segalanya, banyak di uangmu, atau ada jabatan publikmu, ke anggota dewan, kau ke apa, tiba-tiba langsung berubah. Sebenarnya apa kalau menurut kacamatanya seorang? Kacamataku Kak, dia mungkin lebih kepada circle-nya itu yang membangun, tapi yang paling penting adalah dirinya sendiri. Dia sudah kayak tanda kutip Kak, tak bangka artis Ki. Iya, saya takut sekali hal seperti itu, star syndrome lah. Star syndrome. Iya, janganlah. Menurut tak itu banyak di Makassar begitu Ada beberapa, cuman enak semua. Iya, kalau followernya 10.000 itu ke atas kayaknya agak susah itu. Subhanallah. Gitu jadi. Oke. Bagaimana jadi, ini? Jadi lebih kepada dirinya dan juga circle-nya. Kayaknya salah satu juga tugasnya nanti yang event kita ini kalau konten kreator bootcamp itu. Betul Kakak, bagaimana kita menciptakan kreator yang down to earth, humble. Down to earth. Itu Kakak yang harus kita kunci di situ. Tapi ada prinsip begini Kakak akhirnya. Tidak sombong, tidak selebgram Ki. Kalau tidak sombong gitu kayaknya kayak apa nih, kayak berarti sama aja dengan yang lain. Bagus dong kalau ada sedikit sombong-sombong tak gitu ya. Ada sedikit maksudnya kalau di DM Ki atau kalau langsung dibalas. Kasih 1 jam Ki dulu. Biar ada sedikit value tak bede. Apakah yang begitu? Itu bagaimana itu? Saya tidak masuk itu sih. Oh begitu. Iya. Sebenarnya kok, biar menjadi penilaiannya seperti itu, tapi kan berbicara itu adalah kualitas. Kualitas konten dan kepribadian tak bagaimana. Itu yang menjadi ini. Kalaupun mau kita bilang kayaknya biasa jadi ya bukannya siapa, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kita kan memang bukan orang tipe orang yang mau dipuji-puji banget, enggak. Oh begitu dia. Saya nyaman dengan orang, ayo kita collab atau apalah itu. Iya. Kayak sama Om Mamat, Om Ihsan itu kayak ketemu sekali value ku. Iya betul. Karena mereka seperti itu Ki. Dan itu adalah doa-doa yang terijabah. Masya Allah. Dan luar biasanya karena saya juga ditarik-tarik ke sini. Akhirnya saya bergaul lah. Kebetulan memang dapat. Padahal keresahan bikin konten kreator bootcamp kemarin itu kan. Setelah waktu menuju digital marketing bootcamp. Saya diundang ke Kopi Api, ngobrol-ngobrol segala macam. Kakak Ihsan banyak tanya soal apa sih keresahannya Kak Rijal sebagai. Saya bilang saya ini kakak mau cetak 100 konten kreator. Karena selalu banyak bertanya ke saya ke daerah motongi bikin tapi terkendala kamera lah, harus bibir merek terkenal, harus banyak uang. Saya bilang aduh kayaknya enggak begitu deh. Konten kreator yang saya pahami enggak begitu. Ada lagi yang Kak ini kenapa sih teman-teman selebgram, influencer, youtuber kenapa sih bikin konten yang tidak bagus, kenapa tidak bikin yang begini-begini. Saya bilang konten kreator bukan berarti mereka harus edukatif. Betul. Saya bilang begitu. Mereka mungkin punya caranya. Mungkin dia lebih ke entertain tahu. Betul. Lebih ke hiburan. Tidak salah juga sih saya bilang. Tidak salah. Nah kalau memang mungkin lebih banyak edukatif perlu dibikin. Nah ternyata dijemputlah oleh kakak Ahi, dijemput ke Ahmad. Bagaimana kalau kita bikin bootcampnya konten kreator? Terciptalah itu barang. Betul. 5-7 Agustus. 2022 ini. Karena begini konsepnya Kak. Kalau mau dilihat ya di sosial media itu banyak sekali konten-konten yang toksik begitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyaknya orang baik yang diam. Dia merasa bahwa posting Kak ini sesuatu yang baik, kuperlihatkan di sosial media, ria Kak nanti. Itu sebenarnya jadi penghalang juga. Nanti kalau saya upload yang baik-baik nanti bilang orang, kenapa saya motongnya dibilang Betul. Justru itu yang harus kita counter. Harus kita dominasi gitu sosial media dengan kebaikan-kebaikan. Kasihan gitu anak-anak muda kok dong. Generasi tak kalau selalu dikonsumsi pargoy-pargoy dan lain sebagainya. Selebel. Kayak begini kakak masalahnya kakak ada yang komen ke saya, Kak Rijal percuma kita bikin konten yang begitu tidak ada like-nya, tidak ada komennya, tidak ada view-nya, tidak ada share-nya, dan lebih parah tidak ada macunya, tidak ada cuannya. Bagaimana tuh saya tahu itu kakak? Berarti PR-nya adalah point of interest-nya tidak ada. Mungkin hanya sekedar apa itu point of interest maksudnya? Tidak ada sesuatu yang menarik di konten itu. Kayak buat quote sudah selesai, buat quote saja. Tidak ada semacam interestnya di situ, orang mau lihat. Mungkin dari segi desainnya seperti apa, mungkin dari pembawaan dramanya seperti apa. Karena kan setiap orang itu tidak bisa kita kayak libas rata begitu kakak. Oke lah misalnya kalau orang yang sudah ngaji itu pasti paham nih, sudah tahu nih tentang kalau konten-konten Islami. Tapi kalau yang general yang baru mau masuk ke hal kebaikan seperti ini, kan beda treatmentnya kakak toh. Pokoknya
akunku itu saya masih belajar terus ya bagaimana cara membuat konten yang supaya orang bisa semua terima Ki. Jadi poin sederhananya adalah ketika kebaikan itu mau ditampilkan, tampilkan saja. Tampilkan saja. Jangan punya pemikiran macam-macam Iya. dan sebagainya bahwa nanti dianggap Kak Ria pamer apa Betul. segala macam. Sehingga saya juga salpok sama itu marketing kebaikan. Siap. Akan ya kalau saya lihat dengar namanya MK atau marketing kebaikan. Iya. Berarti kebaikan dijual. Marketing kan? Iya, dijual. Dan sebagainya. Itu apa tuh seng lagi? Kenapa kebaikan perlu dikasih marketing? Siap. Nah, yang namanya kebaikan Kakak Ai Iya. ada sendiri. Ada sendiri jalannya. Iya, kenapa perlu seng lagi ada kata marketing lagi nama depannya? Apa tuh ini? Siap. Ini kan awalnya seperti ini Kakak. Ada kerisauan. Ini kan MK itu fokus kepada UMKM. UMKM, oke. UMKM yang kecil-kecil kalau yang terpukul dengan pandemi kayak Oke, gitulah. oke. Nah, kenapa kemudian kami mengambil nama marketing kan kebaikan? Karena memang kita mau kunci di sini kata kebaikannya. Jadi teman-teman klien yang kerja sama dengan kita, tapi jasa atau produknya itu bukan tanda kutip itu ada perjudian dan lain-lain. Kayaknya sudah tidak masuk nih di situ. Jadi kita kuncinya di situ. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa ada beberapa agensi atau semacam movement yang hanya sekedar bertukar narasi dengan kliennya, sudah selesai saya kasih kamu uang sekian per bulan, tapi tidak ada semacam ikatan emosional. Nah, itu juga yang coba kami ambil. Di situ yang kami kunci value-value seperti itulah. Value seperti itu. Iya, makanya kami itu tidak jarang itu kami ngumpul-ngumpul dengan klien itu misalnya di kafe-kafe, ngopi-ngopi. Karena value kebaikan itu, emosional itu yang harus kami bangun. Dan alhamdulillah ketemu betulan Kakak. Kayak alhamdulillah kemarin klien kami di Maros, itu butik. Masya Allah sekali. Itu sampai jutaan-jutaan harga bajunya, tapi orangnya Masya Allah down to earth sekali. Kita kesana di servis dengan baik. Jadi ku bilang ini kebaikan. Betul kita bilang walaupun tidak dimarketingkan, ketemu dengan kebaikan yang lain juga. Seperti itu. Tapi kenapa tidak kita marketingkan juga supaya lebih lebih. Karena Kakak Ai punya ilmu marketing ya. Betul. Ilmu marketing. Iya. Soalnya saya juga Kak kalau saya itu biasa kalau ngobrol-ngobrol sama orang, saya cerita apa segala macam. Biasa kadang-kadang saya nyeletuk. Iya. Wah, nak lagi marketing. Ya ceritanya saya lagi disusupi iklan. Iya. Surga saya lagi beli nih, menjual misalnya. Misalnya. Mindset awalku saya begitu. Saya tuh nggak suka banget sama orang marketing. Siap. Ini nih, menjual lagi. Wah, nak lagi marketing. Sampai-sampai segitunya Kak. Iya. Sebenarnya marketing itu apa sih sebenarnya? Ini dan kita konekkan sama kebaikan. Iya. Nah, itulah tugasnya kami. Bagaimana value marketing itu dan kebaikan itu bisa connect. Karena di dunia okay. belum ada saya lihat yang bisa connectkan seperti itu. Tidak ada. Kalau marketing tok saja, semacamnya sudah saya dapatkan penghasilan dari sini, klien bayar saya, sudah selesai sampai situ. Tidak ada value kebaikan dari konten-kontennya, tidak ada yang diangkat semacam kebaikan, tauhid dan lain-lain sebagainya, tidak ada. Anda mau bilang Ahi bahwa banyak akhir-akhir ini atau selama ini marketing itu disalahgunakan. Betul. Kurang lebih seperti Fokusnya itulah. penting ada cuan, ada Cuan, penghasilan, gas. Iya. Tanpa memikirkan apa yang baik dari pihak klien, apa yang baik dari pihak kami seperti itu. Jadi yang coba kami konekkan. kalau saya bilang bahwa ini marketing syariah, Marketing syariah kayaknya terlalu ini Kakak segmented. terlalu segmented. Iya. Jadi Kalau kebaikan itu kan bisa masuk di semua. Iya. Selama Anda manusia, Iya. berarti ada kebaikan. Ada kebaikan. Betul, luar biasa. Nah, Kakak Ahi, saya tadi menarik gitu kan sempat resign. Iya. Iya. Siap. Sebenarnya kalau saya tanya ini pekerjaan tak apa ini sebenarnya? Kalau Rijal apa pekerjaan tak? Saya branding itu content creator, Iya. public speaker, Iya. sama creative planner. Siap. Ah, kalau kita testing, Ai Rahman. Siap. Apa? Nah, kenapa saya resign waktu itu Kakak? Karena saya ada all shop. Karena begini Kakak, saya belajar di perusahaan saya itu kan sudah lama, kurang lebih 4 tahun. Dan saya merasa bahwa nyaman sekali Kak di sini Kakak. Iya. Saking nyamannya, saya kayak bagaimana ya, ndak berkembang Kak, kurasa. Oke. Tanda kutip seperti itu Iya, Kakak. iya. Jadi saya kan orangnya itu kayak mau terus ada improvement dalam diriku. Iya, Saya merasa 4 tahun itu adalah waktu yang cukup lama, Iya. yang sudah bisa kayak mandiri kayak Iya, gitu. 4 tahun ini kan S1 lah kira. Iya betul. Sudah sarjana ini bareng. Iya, Satu. Nah, hingga pada akhirnya ada workshop yang saya ikuti, di situ dibongkar semua rahasia-rahasianya all shop Kakak. Wih. Jadi saya bilang, oh begini pale ini orang-orang di Jawa bisa cepat sekali dapat cuannya. Betul. Itu yang saya praktekkan. Oke. Masih sementara kerja. Apa sih nama pelatihannya waktu itu workshopnya?
Judulnya Kelas Bos ya, kalau nggak salah. Oh, Kelas Bos. Iya, Kelas Bos. Kelas Bos. Nah, itu dibongkar semua di situ, Kakak. Dan Anda berubah dari situ. Riset produk. Riset produk. Coba mengikuti pola yang ada di workshop itu. Meledak. Kayaknya saya harus ikut juga ini nanti ini. Atau Kakak Ahi yang bikin saja di pesertanya. Jadi saya bilang begini, Kakak, daripada saya hianati ini perusahaan Kodong. Iya. Karena mungkin waktuku habis di sini juga karena aku bilang banyak cuannya di sini. Kalau kita bicara cuan itu 5 kali lebih banyak dari di sini daripada yang ada di perusahaan, Kakak. Jadi profesional maka saya mau resign saja dan terima kasih saya sudah banyak belajar dari perusahaan ini. Dan juga tentu Anda sudah berkontribusi dong di situ. Betul, Kakak. Makanya dari situ dan ini yang luar biasa sekali, Kakak. Waktu 2020 itu orang lagi down-downnya, turun-turunnya, justru bisnis kami lagi naik-naiknya. Dulunya enggak pernah tembus 1000-an orderan sampai 4.000 5.000 orderan. Apa sih anunya? Fashion. Kayak apa, general, baju? laki-laki, sepatu, gitu topi dan lain sebagainya. Dan itu Tommy, Kakak, toh kan biasa itu kalau pengantin baru selalu tong itu. Ini menarik ini. Dimotivasi sama keluarga. Enggak tahu ini motivasi atau semacam apa lah bilang. Iya. Kenapa itu kos terus? Nggak ada di rumah. Itu yang bikin terpukul sih. Apalagi kalau istri itu kalau ingat-ingat itu perkataan semacam ada air yang keluar dari mata. Jadi saya bilang sabar Maki dek, ada tahun itu jalannya. 2020 ini terjawab nih, Kakak. Saya ingat sekali waktu itu Oktober saya beli rumah secara cash. Rumah secara cash? Iya. Di Grena Rupala, masih Makassar. Secara apa namanya? Dari online shop? Iya, dari online shop. Serius gini? Serius, Kakak. Saya juga kaget. Orang yang maksudnya sudah menikah beberapa tahun belum bisa masih kontrak-kontrak. Dia manakan rezeki sebanyak ini. Nah, kita ini baru jalan 3-4 tahun. Alhamdulillah Allah sudah secepat itu amanakan, berarti Allah ini percaya. Gitu. Dan prosesnya sangat dimudahkan sekali, Kakak. Yang dulunya itu kita harus berurusan ke bank untuk beli rumah. Saya ini, Kak, cash lunak. Cash lunak. Iya, bukan di cash yang langsung, cash lunak. Cash lunak. Ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya. Jadi itu developer itu sangat ini Allah kasih jalan. Iya tahu tadi. Harusnya kan dia bilang ke bank, Maki saya bilang enggak bukan prinsipku begitu. Betul. Saya bisa kasih garansi. Garansi diriku toh. Ku kasih lihat Kak, segini penjualanku tiap hari per bulan. Masa ia tidak mau kasih, Kak? Saya langsung cicil di developer. Karena itu yang saya hindari. Betul. Dan alhamdulillah satu value, Kak, juga itu. Betul juga, Kakak, kita bilang. Ya sudah saya kasih waktu 3 bulan. Kalau bisa kita lunasi setelah semi semua barang-barang. Tapi kalau tidak, ya bagaimana lah baiknya. Seperti itu. Dan kayak namanya rezeki itu pasti ada tonji jalannya. Sorenya, Kakak, ada orang yang langsung mau cash keras gitu. Nah, saya sudah DP duluan nih, jadi rezekiku itu. Alhamdulillah. Jadi pas akhir Desember itu lunas nih. Akta-aktanya segala macam ada di tangan. Poin sederhananya itu tadi karena manjada wajah. Betul, Kakak. Sabar-sabar kok saudara ya. Yang pengantin baru ini atau yang mau fight dan sebagainya, karena kan ada ton juga orang yang sudah punya rumah tapi belum kawin-kawin. Ada ton juga yang sudah kawin tidak ada di rumahnya. Betul. Jadi memang bos itu masalah itu memang yang kita mau hadapi. Jadi jangan lari dari masalah. Fokus saja bagaimana apa cita-cita atau mimpi kita. Saya selalu bilang akhir-akhir ini jangan rubah cita-citanya, jangan rubah mimpinya. Betul. Caranya strateginya dirubah. Salah satu yang telah dilakukan oleh banyak Kakak Ahi, kalau kita dengar tadi penjelasannya, berapa kali rubah strategi, rubah cara, ketemulah akhirnya dengan digitalisasi, bikin konten dan sebagainya yang awalnya sangat segmented dibuat lebih general tapi tetap spesifik. Akhirnya bikin lagi marketing kebaikan, akhirnya luar biasa. Luar biasa. Kakak Ahi, terakhir apa sih yang mau Kakak Ahi sampaikan ke teman-teman ini? Ke penonton kita ini soal bagaimana melihat potensi dirinya, bagaimana melihat kebaikan-kebaikan itu, karena memang saya sadar sekali Kakak, apalagi kan saya bikin konten kan marketnya 3, politik pemerintahan, bisnis sama pendidikan. Selalu saya lihat memang ini, tapi saya kemasnya kan kayak anak muda. Anak muda selalu memang Kak susah ini Kak, kadang-kadang kita memang itu masih merasa kalau saya tunjukkan saya Kak, takutnya dibilang kayak GR. Betul. Ada tuh juga yang minder aja. Saya bilang sama Nana, lebih baik GR dibanding minder. Dua-duanya jelek. Tetapi kalau harus kita memilih, lebih kita GR lah. Karena ada yang bisa kita perlihatkan. Betul. Nah, tapi kadang-kadang memang teman-teman ini masih sangat sulit. Poinnya adalah
bagaimana ini kebaikan-kebaikan ini kakak? Apakah di media sosial, di kehidupan nyata menjadi sebuah hal yang tren, gitu. Menjadi menjadi trendsetter kini kebaikan. Siap. Supaya ini bisa hidup gitu kakak. Kemarin kita lihat beberapa tren-tren yang negatif gitu. Saya ditanya sama teman, ini kemarin soal Citayam Fashion Week. Kak Rijal, iya siap. Nanti saya akan bahas full di Malino Johan. Kak Rijal setuju gak tentang Citayam Fashion Week? Saya bilang saya setuju, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya, betul. Saya setuju dengan bagaimana gerakan anak mudanya yang dari kaum pinggiran mencoba memperlihatkan dan sebagainya. Yang saya tidak setujunya adalah kalau ikon-ikon di Citayam Fashion Week itu menjadi sampel, menjadi teladan anak muda. Itu yang highlight sih. Iya itu. Kalau saya kakak, padahal ada yang meraih medali emas, ada yang juara Olimpiade kimia, ada yang ini. Kenapa itu tidak menjadi sorotan gitu Betul. Yang anehnya karena pemerintah juga ikut di situ. Saya bilang motoy apa marketing juga ini. Apa yang Kak Ahi mau sampaikan? Oke, yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua, terkadang kita selalu meng-undervalue diri kita seperti itu, merasa bahwa siapa tahu jika dong saya begitu, tidak ada alatku, saya tidak bisa bicara depan umum, saya tidak memiliki kenalan yang bisa mensupport saya. Tapi sebenarnya Allah kan menciptakan kita itu berbeda-beda, ada sisi keunikannya. Nah disitulah potensi itu yang harus kita ulik, yang harus kita pelajari. Karena sebenarnya belajar tentang diri tak sendiri itu harus secara terus menerus. Yang namanya transformasi itu bukan berarti hasil, tapi adalah proses. Dan sampai sekarang itu setiap manusia masih bertransformasi terus untuk menemukan versi terbaiknya dia. Seperti itu. Transformasi itu bukan soal hasil, tapi prosesnya, Bos. Proses. Anda jalani saja prosesnya. Kami ini adalah orang yang menjalani proses, yang memang dapat ujian, tantangan, cobaan, tidak langsung jatuh. Siap. Oke, mungkin sempat jatuh tapi bangkit lagi. Jatuh 1000 kali, bangkitnya 1001 kali. Siap. Terima kasih banyak Kakak Iraman. Sama-sama, Kakak. Luar biasa, terus marketingkan itu kebaikan. Supaya banyak hal-hal positif vibes yang bisa kita share kepada teman-teman semua. Dan di akhir ini saya mau bilang, saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Oke, thank you Kakak Iraman. Alright. Saatnya bilang kamu kelas.